Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Orangnya tinggi, Sarungnya tutupnya penutup senjata di atas wandan. sentangan ya, banget. Ada tukang di depan tuh kan dia ngeliat, dia bilang tolong bang. Makanya sampai aja belum. Ya kan orang di depan udah ada nengok tuh. Dia langsung minta isiin Iya dia emasnya. langsung tuh senjatanya ada tuh di badan dia. Ya Tuhan tuh dia langsung gitu Dia langsung buka senjatanya dia nembak. Aja dia nembakin. Ya Tuhan, siapa sih ya Allah. Dia cuma deket itu doang. Sama apa tuh dia ngomong ya Allah. Suasana pagi di Jalan Merdeka, Gampung Pasar, Kecamatan Tabatuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Sabtu 18 Juli 2026 mendadak berubah menjadi mencekam. Sekitar pukul 8:45 waktu Indonesia di bagian barat, seorang pria yang mengenakan jaket hitam dan helm tertutup memasuki toko emas Amin Setia. Dalam hitungan menit, aksi yang terekam kamera pengawas atau CCTV itu berakhir dengan raibnya sejumlah perhiasan emas dan pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motor. Rekaman CCTV yang kemudian beredar luas memperlihatkan pelaku membawa benda yang menyerupai senjata api laras panjang. Senjata tersebut diduga digunakan untuk mengintimidasi orang-orang yang berada di dalam toko. Setelah itu, pelaku menembak dan memecahkan kaca etalase dan mengambil sejumlah perhiasan sebelum akhirnya meninggalkan lokasi. Video amatir yang direkam warga memperlihatkan kepanikan sesaat setelah kejadian pun terjadi. Beberapa warga tampak berdatangan ke depan toko, sementara pelaku lebih dulu kabur ke arah kawasan ruang terbuka hijau atau RTH di Tabatuan. Tak buang waktu, kepolisian Resor Aceh Selatan akhirnya bergerak melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan sejumlah barang bukti termasuk rekaman CCTV. Aparat juga memeriksa saksi-saksi yang berada di sekitar lokasi guna menelusuri identitas pelaku serta jalur pelariannya. Hanya saja tak berapa lama kemudian, tim gabungan dari Polres Aceh Selatan berhasil membekuk seorang pelaku berinisial MZ yang berumur 28 tahun. Dia diamankan aparat kurang dari 12 jam setelah kejadian. Penangkapan itu sekaligus mengakhiri berbagai spekulasi yang sempat berkembang di media sosial sejak rekaman kamera pengawas atau CCTV perampokan itu beredar luas. Dalam rekaman tadi, seorang pria datang seorang diri mengendarai sepeda motor Matic mengenakan jaket hitam dan helm yang menutupi wajah. Ia memasuki toko emas saat aktivitas perdagangan baru dimulai. Di tangannya tampak benda menyerupai senjata api laras panjang. Kepastian mengenai identitas pelaku baru disampaikan sehari kemudian. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Aceh, Komisaris Besar Joko Kristianto, mengungkap MZ merupakan oknum Polri dan seluruh penanganan perkara kini berada di bawah kendali Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh. Selain menangkap pelaku, penyidik juga menyita satu pucuk senjata api laras panjang yang digunakan saat melakukan perampokan. Hingga kini, polisi masih menelusuri status senjata tersebut, termasuk asal-usul kepemilikannya, dan apakah senjata itu merupakan inventaris dinas atau berasal dari sumber lain. Aspek ini menjadi salah satu fokus penyidikan karena berkaitan dengan kemungkinan adanya pelanggaran lain di luar tindak pidana perampokan. Penyidik juga belum menutup kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Pemeriksaan terhadap NZ masih berlangsung untuk mengungkap apakah aksi tersebut direncanakan sendiri atau melibatkan jaringan yang membantu menyiapkan kendaraan, menyimpan hasil kejahatan maupun menyediakan sarana yang digunakan dalam aksi. Langkah Polda Aceh mengambil alih penanganan perkara ini menunjukkan bahwa kasus tersebut tidak dipandang sebagai tindak pidana biasa,
Selain menyangkut dugaan perampokan dengan ancaman senjata, perkara tersebut juga melibatkan seorang anggota institusi penegak hukum yang semestinya bertugas menjaga keamanan masyarakat. Itu sebab dalam keterangannya, Joko Krisdianto menegaskan bahwa proses hukum akan dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa perlakuan khusus terhadap pelaku. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas keterlibatan oknum anggota kepolisian dalam kasus tersebut. Pernyataan itu menjadi penting di tengah sorotan publik terhadap integritas aparat penegak hukum. Maklum saja, kepercayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan penangkapan pelaku, tapi juga oleh konsistensi institusi dalam menindak anggotanya yang diduga melakukan tindak pidana. Meski identitas pelaku telah diumumkan, sejumlah pertanyaan mendasar masih tetap saja menunggu jawaban dari penyidik. Ambil contoh, polisi belum mengungkap motif yang melatar belakangi aksi tersebut, berapa nilai kerugian yang dialami korban, maupun kondisi seluruh perhiasan yang diduga dibawa pelaku. Penyidik juga masih mendalami apakah hasil perampokan sempat dipindahkan atau telah diamankan sebagai barang bukti. Rangkaian penyelidikan berikutnya diperkirakan akan mengurai setiap tahapan perencanaan hingga pelaksanaan aksi, termasuk memeriksa komunikasi digital, riwayat pergerakan pelaku, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Hasil pendalaman itulah akan menentukan apakah perkara ini berhenti pada satu tersangka atau berkembang menjadi kasus yang lebih luas. Bagi masyarakat Aceh Selatan khususnya dan Aceh umumnya, pengungkapan cepat perkara ini menjadi kabar yang melegakan memang. Namun kecepatan penangkapan baru menjadi awal dari proses hukum yang lebih panjang. Ujian sesungguhnya terletak pada kemampuan aparat dalam mengungkap seluruh fakta secara terbuka, memastikan pertanggungjawaban pidana berjalan tanpa intervensi, dan memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, khususnya jajaran Polda Aceh. Dan tidaklah berlebihan jika peristiwa ini tentu saja menjadi pekerjaan rumah pertama bagi Kapolda Aceh Irjen Polisi Rudi Setiawan, terutama apakah kasus ini akan diusut dan dibuka secara terang-menerang kepada publik atau hanya sebatas penangkapan biasa. Kita tunggu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.